urut-urutan kejadian akhir zaman, bahwa pada tahun ini semua bencana-bencana besar terhadap bumi kita akan terjadi hampir merata-rata di seluruh dunia. Dan yang paling hebat bencana itu adalah Indonesia. Indonesia yang terhebatnya adalah Jawa. Dan Indonesia sebelah timur. Bukan berarti Sumatera aman. Tidak, Sumatera juga akan mengalami bencana-bencana gempa, tsunami, dan letusan-letusan gunung, serta kemarau ekstrim yang akan mulai start 2019 ini. Siapa yang mengatakan itu, Ustaz? Para pakar, para ahli geologi, ahli fisika, ahli BMKG. Mereka menyampaikan peluang-peluang kita akan mengalami berbagai macam musibah-musibah dan bencana. Seperti Kota Padang, spanduk besar-besar sudah dipajang di mana-mana, siaga tsunami. Karena gempa skala 8,8 skala Richter sudah diumumkan di Padang Express. Gubernur Sumbar juga sudah mewanti-wanti, sudah menetapkan jalur evakuasi, ya. Sudah diwanti-wanti. Ada beberapa tepian pantai, Tiku, Pariaman, Padang Pariaman, Kota Padang, Painan, ya, daerah pesisir, Mentawai, ini bakalan akan digenangi oleh tsunami setelah gempa 8,8 skala Richter. Peluang nyawa akan melayang dalam kejadian ini menurut hitung-hitungan manusia 900.810 sekian. Ini yang akan meninggal. Itu untuk Sumatera Barat. Oleh-oleh dari Allah akhir zaman. Lampung siap siaga. Bengkulu apalagi. Sekarang ditemukan gunung berapi yang paling terbesar dan tertinggi di dunia di dalam laut adanya di depan Bengkulu. Ya, ketinggiannya lebih 5 sama dengan Jaya Wijaya ketinggiannya. Ini gunung tertinggi, gunung berapi tertinggi yang ada di depan kota Bengkulu. Sementara Bengkulu memiliki patahan yang sangat mengerikan di bawah negeri itu. Kalau sempat ini meletus, maka akan terjadi petaka yang tidak bisa dibacakan dalam sejarah, Pak. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sementara palung terdalam terluas yang paling mengerikan sedunia ditemukan di Laut Banda. Laut Banda adalah Indonesia sebelah timur. Kayaknya Indonesia semua ini yang kena kepung. Baru-baru ini kita mendengarkan terjadinya banjir bandang, ya, banjir bandang di Goa, Sulawesi Selatan, sehingga sekian kecamatan, bahkan ada satu kampung tenggelam oleh longsor, hilang langsung. Wahai saudaraku, sementara patahan yang ada di Sulawesi sebelah utara, Sulawesi di sebelah atas, ya Allah, semuanya dalam keadaan memberikan ancaman. Dan sesar terbesar yang kita ketahui di Jawa itu ada 3 sesarnya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jabodetabek. Sudahlah, kita sedang menanti nasib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa semua ini harus dan akan kita alami? Jawabannya satu, karena Indonesia termasuk yang paling laku segala macam jenis maksiat dibuat di Indonesia, dan pintu Indonesia terbuka dengan selebar-lebarnya. Dan pemerintah cuek bebek. Bahkan ada di antara oknum-oknum pengkhianat yang memfasilitasi. Ini yang membahayakan. Dan inilah ancaman yang paling mengerikan. Saudaraku yang kami muliakan, coba tandakan apa yang terjadi di Palu. Apa yang terjadi di Palu enggak pernah kita menyaksikan. Di zaman kita menyaksikannya. Setelah hantaman gempa, disusul dengan tsunami, disusul dengan likuifaksi. Ya, tanah bergerak, yang di atas masuk ke bawah, yang di bawah naik ke atas, yang ditenggelamin, yang diblenderin, ternyata kampung ahli maksiat. Kampung para homoseksual. Jadi dosa-dosa yang dibuat inilah yang mengundang bencana dan petaka. Saudaraku, sahabat-sahabat yang seiman sekaliannya, hamba-hamba Allah yang saya muliakan dan saya cintai. Ini zamannya Allah bayar cash. Allah bayar cash. Antum dengar nggak perkembangan Arab Saudi? Musibah-musibah yang dialami oleh Arab Saudi. Aneh-aneh aja musibah-musibahnya.
mulai dari penutupan 1439 menuju 1440, yang terjadi di Arab Saudi adalah badai yang kuat sehingga Ka'bah pun hampir telanjang. Mau hajian kemarin, Ka'bah pun hampir telanjang. Hanya tinggal sedikit aja lagi. Kemudian tenda-tenda, ratusan tenda, dan saya sedang ada di situ saat itu. Ratusan tenda berterbangan untuk Arafah ya, untuk Arafah, besoknya mau Arafah. Kemudian banjir besar di beberapa titik di Arab Saudi. Allah, air hujan turun nanti di akhir zaman membawa petaka dan bencana, bukan rahmat, kata Rasulullah. Ini yang terjadi sekarang. Wahai hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Oke lah, semua cerita ini sudah kita saksikan. Ini zaman mudah betul kita nontonnya. Ini zamannya. Tapi wahai hamba-hamba Allah, yang paling mencemaskan dan mengkhawatirkan saya adalah fenomena tentang si Dajjal. Tentang Dajjal, semua tanda-tanda yang berkaitan dengan Dajjal, tanda yang berkaitan dengan 1 Romawi, 2 Romawi, dan 3 Romawi, dan ini dari hadis-hadis yang sahih, don. Nah, ini pun sudah diberitakan. Apa yang pertama?